Halo guys, di video kali ini saya akan share pengalaman pribadi saya sendiri selama 1 bulan lebih pakai Redmi 13X, HP terjangkau terbaru dari Xiaomi yang rilis tahun 2025 ini guys. Harganya murah yaitu 1599 untuk internal 128GB dan nambah 100.000 lagi untuk yang 256GB. Tapi apakah HP ini layak dibeli? Dan apa saja kelebihan dan kekurangannya setelah dipakai buat harian? Setelah 1 bulan pemakaian, saya udah punya cukup pengalaman buat sharing suka dukanya. Langsung aja kita mulai dari yang positif dulu alias kelebihannya guys. Kelebihan yang pertama, layarnya gede banget guys, hampir 6,8 inci. Buat nonton YouTube, TikTok, atau baca-baca sangat puas. Udah gak kerasa kayak HP murah guys. Kelebihan yang kedua, ini yang bikin beda dari HP murah kebanyakan, yaitu udah dapat 90Hz, scrolling dan animasinya terasa jadi lebih halus. Gak segeradakan layar 60Hz biasa guys. Yang ketiga, desainnya juga gak malu-maluin, flat frame kayak HP mahal dan juga kelihatan modern mirip HP mid-range guys. Apalagi kalau dipakein casing yang bening. Kemudian yang keempat, walaupun bahannya plastik, tapi feel-nya ini solid, gak ringkih, gak ada bunyi-bunyi aneh pas ditekan, dan build-nya rapi guys. Yang kelima, HyperOS-nya lebih ringan dibanding MIUI, navigasi lancar, tampilannya bersih, dan gak banyak bug selama pemakaian saya ya. Dan juga udah dapat banyak fitur yang terbaru seperti yang udah saya review di video sebelumnya guys. Yang keenam, RAM-nya ini bisa sampai 8GB. Cukup lega untuk multitasking ringan, dan ini ngebantu banget pas buka-buka aplikasi barengan. Jarang sekali nge-reload aplikasi atau memuat ulang guys. Yang ketujuh, buat kalian yang suka nyimpen foto, video, atau file kerjaan, ini udah lega banget. 256GB di harga segini tuh jarang ya. Yang kedelapan, chargingnya ini juga cukup cepat. Dari kosong ke full biasanya sekitar 1 jaman lebih dikit ya. Lumayan lah, nggak bikin nunggu lama. Mengisi daya cukup cepat untuk kelas harga segini. Lalu yang kesembilan, udah punya sensor sidik jari di tombol power yang juga cukup akurat, responsif, dan lebih praktis dibanding sensor sidik jari yang ada di belakang seperti HP lama. Dan yang ke-10, dengan harga cuma sekitar 1,5 sampai 1,6 jutaan, fitur yang dikasih ini juga lumayan banget. Worth it lah buat pemakaian sehari-hari. Oke, itu tadi adalah 10 kelebihan dari Redmi 13X. Sekarang kita lanjut ke kekurangannya ya guys. Yang pertama, sayangnya performa chipsetnya ini biasa aja, dan buat gaming berat juga nggak stabil karena Helio G91 masih agak kurang efisien. Yang kedua, ini yang agak mengganggu, yaitu baterainya yang cepat habis, mungkin karena layarnya gede ditambah refresh rate yang 90Hz. Kalau dipakai aktif, sehari bisa 2 kali bahkan 3 kali ngecas guys. Kemudian yang ketiga, di tahun 2025 ini udah banyak HP murah yang punya 5G. Tapi Redmi 13X ini masih 4G aja guys. Jadi agak kurang ya kalau dipakai buat jangka panjang nantinya. Kekurangan yang keempat, masih pakai layar IPS. Untuk layarnya sih tajam, tapi warnanya nggak sekaya AMOLED tentunya. Hitamnya nggak pekat dan agak susah dilihat pas di luar ruangan guys. Yang kelima, speakernya cuma 1 atau masih mono, kualitas audio biasa aja dan kurang nendang guys. Dan letaknya ini berada di bagian bawah ya, jadi kalau lagi dipakai nonton tanpa earphone, suaranya kadang bisa ketutup tangan. Kekurangan yang keenam, kameranya standar banget, nggak ada ultrawide, nggak ada makro, apalagi mode pro. Cocoknya ya buat seperti foto-foto laporan, tapi kalau buat konten di sosmed ya kurang puas guys. Yang ketujuh, performa gamenya. Buat main game ringan sih bisa, ML juga bisa, tapi kadang kalau udah agak lama, udah mulai kerasa patah-patah guys. Yang ke-8, masih ada aplikasi yang nggak penting alias bloatware ya, dan notifikasi iklan dari aplikasi sistem. Tapi masih ada yang bisa dihapus atau dimatiin manual biar bersih. Lalu yang ke-9, belum ada IP rating, jadi nggak tahan air atau debu ya, dan harus lebih hati-hati kalau kehujanan atau kena tumpahan air. Dan yang terakhir, sayangnya juga belum ada NFC. Kurang cocok untuk pengguna yang butuh pembayaran digital cepat. Jadi buat kalian yang suka bayar pakai tap kartu elektronik, fitur ini absen total ya guys. Oke, dan itulah 10 kelebihan dan kekurangan dari Redmi 13X yang bisa saya bagikan. Kalau kalian punya pengalaman suka duka yang lain, bisa kalian tuliskan di komentar ya.